Salah semua. Bila rohani masyarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syailallah ya Ramadan, Syailallah ya Ramadan, Syailallah ya Ramadan, bil qulub wal qur'an, Syailallah ya Ramadan, Syailallah ya Ramadan, Syailallah ya Ramadan. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران شهر يا رمضان شهر يا رمضان شهر يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نسترضيك ربنا نستوفيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان شهر يا رمضان شهر يا رمضان شهر يا رمضان بالقبول والغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائف إن غضبان شهر يا رمضان شهر يا رمضان شهر يا رمضان بالقبول والغفران إبراجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي كائلا يا حنان شهر يا رمضان شهر يا رمضان شهر يا رمضان بالقبول والغفران تدائم على النبي بن هاشم عد منه قائم بالعبادة سهران شهر يا رمضان شهر يا رمضان شهر يا رمضان بالقبول والغفران سلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
محمد بن عبد الله القائم بحب الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال شرم الله تعالى وأدم من نفع به وببركات علومه في الدارين آمين إلى أن قال الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه ينابي العلوم والحكم. وبعد فلما رأيت كثيرا من طلاب العلم من زماننا يجدون إلى العلم ولا يصلون أو من منافعه وثمرته وهي العمل به والنشر يحرمون لما أنهم أخطأوا طريقه وتركوا الشرائع وكل من أخطأ طريق ضل ولا ينال المقصود قد أجل. Ini kitab Ta'lim Muta'alim karangan Al-Imam Al-Alamah Al-Habr Al-Bahar Al-Fahamad Al-Maqam Al-Jalil Al-Syekh Ibrahim bin Ismail Al-Zarjudi Nafa'anallah bih. Ini kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, ini kitab menerangkan bagaimana seseorang dia bisa berhasil menuntut ilmu. Jadi semuanya panduan di sini. Ini ulama-ulama kita sebelum mereka belajar, nah mereka belajar kitab ini dulu nih supaya berhasil dalam menuntut ilmu. Makanya disebutkan ini mukaddimah beliau itu, beliau mengatakan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala faddala bani Adam bil ilm wal amal ala jamil alam. Allah mengutamakan manusia itu yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan fi qouli ta'ala fi agim wa faddalahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Bahwasanya ini manusia kita ini udah Allah taala melebihkan dibanding dengan makhluk yang lain. Jadi kita dikasih kelebihan nih dibanding binatang. Ya, bisa bayangin yang ngebala apa namanya, yang nginjek sawah, apa namanya itu? Petani itu apa sih namanya itu kalau pakai kebo tuh? Bajak. Yang bajak sawah siapa? Kebo. Yang dapat duit itu siapa? Orang. Kalau dia beli pisang, yang makan isi siapa? Manusia. Kulit itu kasih siapa? Pisang kebo. Kasih ke? Kebo. Padahal yang capek siapa? Kebo. Coba tuh kalau bayangin dah. Kalau dia dikasih, dia marah sama orang, wah enak banget gue yang capek. Dia yang dapat duit, gue yang dikasih kulitnya. Itu Allah utamain manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Binatang aja mungkin kita kalah. Wa Adam ismun a'jami wal aqrab anna wadnuhu fa'il kasali ali afal tasdik listigab min Adam bil fat bi manal aswad au min adimil ard. Nah, itu Adam kalau menurut bahasa dia itu maknanya al-aswad, hitam. Jadi Adam itu hitam kalau menurut bahasa. Karena apa dia? Min adimil ar, dari ya tanah. Tanah nggak ada putih, itu nggak ada putih. Berarti manusia itu hitam. Artinya itu Adam. Marwi an Nabi sallam man anna Allah taala qabidha qabdatan min jamil ar sahliha wa khazanatiha faqalaqa minna Adam. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan sesungguhnya, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menggenggam seluruh tanah itu di belahan bumi itu. Kemudian Allah menciptakan darinya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu dari tanah. Kita itu jadi dari anak cucunya Nabi Adam. Itu dari tanah. Ini orang dari tanah, jangan lu mau ke atas.
Jangan sombong. Karena apa? Asal kita itu dari tanah. Baliknya kemana? Tanah lagi. Baliknya ke tanah lagi. Kagak ada orang wah hebat nih gue mau dikuburin di atas langit. Ini bisa. Balik ke tanah lagi. Walidzalika ikhtalafat alwanun dzurriyyah. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari berbagai jenis tanah, makanya anak keturunannya itu warna kulitnya beda-beda. Ada yang hitam legem gitu. Ada yang sawo, kalau ini orang Indonesia bukan hitam, sawo busuk. Ada sawo matang, ada sawo busuk. Ada lagi kuning langsat gitu. Gak ada, kalau orang Afrika tuh baru dia kulitnya hitam. Ada lagi yang kulitnya merah. Kulit merah. Ada kulit merah tuh orang-orang apa namanya itu Indian tuh kan kulitnya merah dia, bukan hitam. Kalau Indonesia coklat, bukannya hitam. Orang Afrika tuh baru. Kalau jalan kelihatan giginya doang sama matanya. Itu apa? Karena Nabi Adam itu diciptain dari tanah. Jadi macam-macam tuh anak keturunannya. Jangan lo katain tuh. Biar hitam juga manis. Aw minal adam, al adama bimana al anfa, ta'asar, kasyik Idris minad daras. Wa Yaqub minal aqab, wa iblis minal ablas. Jadi manusia Allah utamain dibanding dengan makhluk yang lainnya. Bil ilmi wal amal ala jamil alam. Nah, kenapa manusia itu dia lebih mulia dibanding yang lain, makhluk yang lain? Karena apa? Bil ilm. Manusia itu kalau dia punya ilmu, baru dia lebih mulia dari makhluk yang lain. Hatta malaikat kalah sama manusia kalau dia berilmu. Al-alam ismun li zawil ilmi minal malaika wa thaqalain. Makanya disebutkan orang yang al-ilim, al-alim, orang yang berilmu itu adalah bagi orang yang punya ilmu, baru disebut alim. Soalnya orang sebut al-alim, al-alamah, berarti dia punya ilmu. Tapi kalau dia nggak punya ilmu, jangan dong bilang orang alim, bodoh. Jadi sebut orang alim itu kalau dia berilmu. Al-alam ismun likulli mawjud ya'lam bihil khaliq. Al-alim ismun likulli mawjud ya'lam bihil khaliq. Disebut juga kalau dalam ilmu kalam, orang ahli tauhid itu mengatakan orang yang berilmu itu adalah nama bagi seseorang yang kenal kepada Tuhannya. Makanya orang kalau dikenal kepada Allah baru disebut orang alim, orang berilmu. Kalau dia ilmunya banyak tapi dia nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama Allah, dia nggak ibadah sama Allah, nggak disebut orang berilmu. Jadi disebut dia orang berilmu kalau dia kenal kepada Allah. Kenal kepada Allah bagaimana? Ya kenal sama dirinya. Ya karena dia lemah berarti ada zat yang maha kuat. Siapa? Allah. Karena dia bodoh, dia nggak mampu, ada zat yang maha mampu, maha menolong. Siapa? Allah Subhanahu. Jadi kalau dia masih ngerasa dirinya hebat, masih kuat, dia belum dia alim. Sawa'an kana min dawil ilmi amla. Sama aja tuh. Kalau dia punya ilmu ataupun kagak, kalau dia kenal kepada Allah, maka disebut dia orang alim. Wal khatim lima yaktim bihi. Yugal alimul mulku, alimul insan wal jin. Kadzala alimul aflak. Makanya ada juga dikatakan, ada orang disebut orang nih kenal kepada manusia, jin, ada lagi dia tahu tentang ilmu perbintangan tuh, ataupun dia tahu tentang jenis-jenis tanaman tuh. Nah, laisa isman li majmu' ma siwa Allah taala. Biaisulaikuna afrad mal jenis yang tahu jamak siwa li kauni alam al wujud sani wa huwa al afal al misbah.
Waruya anna Wahab ibn Munabi annahu qala inna lillahi ta'ala 18 alfu alam wa dunya alamun minha. Dan disebutkan oleh Imam Wahab ibn Munabi radhiyallahu an, diriwayatkan dari beliau, sesungguhnya Allah ini punya 18.000 alam. Satu diantaranya alam dunia. Berarti tinggal berapa tuh? Kalau 18.000 dikurang 1 kurang berapa? Nah, satu aja dunia belum kenal tuh gitu. Bagaimana 17.000 alam yang Allah ciptain. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia, kita di manusia lemah, nggak tahu apaan kita. Dunianya segini banyaknya kita belum tahu. Ada binatang-binatang jenis serangga aja di bumi aja berapa biji, berapa ratus tuh. Mungkin puluhan ribu jenis serangga. Laler aja macam-macam, ada laler hijau, ada laler apa? Laler belang-belang, ada laler apa? Tomcat, macam-macam tuh. Sebutnya semut rang-rang, semut bako, apa lagi? Semut hitam, banyak tuh. Ikan banyak. Karena mananya banyak tuh. Dan gabus ada yang kocolan, ada yang gabus, ada gabus bego, ada blosok, ada gabus cana sekarang, jadi sebanyak. Cupang, ada yang warna merah, biru, itu banyak kita nggak tahu. Itu di dunianya kita nggak. Bagaimana alam yang lain? Kali aja tuh kalau kita telusurin ikan, kita nggak tahu semua. Wassalatu ala Sayyidina Muhammad SAW. As-salahi minallahi rahmah wal maghfirah. Nah, selawat kalau dari Allah, misalnya Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah kasih sayang dan ampunan. Nah, kalau ada orang yang diselawatin oleh Allah, jadi larang diselawatin oleh Allah gimana? Kalau kita selawat sama Nabi, man shalla alaihi wahida sallallahu alaihi asra. Siapa orang selawat kepadaku kata Nabi 1 kali, Allah selawat sama dia 10 kali. Jadi ketika kita selawat sama Nabi, Allah selawat sama kita nih 10. Artinya Allah selawat, Allah kasih sayang sama kita, kasih ampunan. Kalau dari Allah. Jadi kalau Allah selawat sama Nabi, bukan Allah ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad, enggak. Tapi Allah kasih rahmat dan ampunan. Kalau orang selawat sama Nabi, dia dapat rahmatnya Allah, dapat ampunan Allah. Wa min ibadihi doa. Dan dari hambanya, kalau hamba berselawat kepada Nabi, berarti hamba itu doain Nabi. Jadi kalau kita berselawat sama Nabi, berarti kita doain Nabi. Dan Nabi nggak perlu kita doain. Doanya balik ke mana? Balik ke dekat ulama, kayak ibarat kita apa namanya tuh, kolam kalau penuh, airnya jatuhnya ke mana? Jadi ke bawah air jatuhnya. Makanya orang makin banyak yang selawat sama Nabi, makin banyak yang selawat dia sama Nabi, maka dia makin banyak rahmat. Wa minal malaika al istighfar. Dan kalau malaikat berselawat sama Nabi ataupun malaikat berselawat kepada orang selawat, berarti malaikat mintain enggak. Kalau malaikat berselawat berarti malaikat mintain ampun. Fa idza qila innallaha ta'ala yusolli ala fulan. Contohnya tuh, apabila Allah berselawat kepada fulan, maknanya Allah yarhamu wa yaghfirullah. Allah kasihani dia, Allah ampunin dia. Jadi orang kalau diselawat sama Nabi mulu, dia dapat ampunan Allah, dia dapat kasih sayang Allah. Ya orang kalau mau nyari kasih sayang Allah gampang, lu banyaknya selawat Nabi. Wa idza qila inna fulan yusalli ala fulan. Kalau dikatakan fulan itu berselawat kepada fulan, al marad minhu anna yad'ula. Maknanya dia minta doa kepada Allah buat fulan. Jadi kalau kita selawat sama Nabi, sama aja kita doain Nabi. Nabi nggak butuh doa kita, tapi yang namanya doa balik lagi kepada kita. Kita doain supaya Nabi dapat rahmat, kasih sayang, balik lagi itu doa kayak kita.
Wa minal malaikainal musallin ala fulan mar annahum yastaghfiruna lah. Nah, kalau malaikat berselawat kepada seseorang, artinya malaikat itu mintain ampun kepada, enak tuh. Ala Muhammad, makna al-mahmud al-mashkur marra ba'da ukhra. Nah, Muhammad itu adalah orang yang al-mahmud, yang terpuji. Yang terpuji. Terpuji apa sih? Ya terpuji ya orang banyak puji namanya terpuji. Tapi Muhammad ini lebih ablaq minal hamd. Dia lebih apa sih namanya? Mubalaghah, berlebihan gitu. Jadi kalau cuman hamd puji, kalau misalnya ya orang muji handphone, yang dipuji apaan ya? Hah? Penggunaannya kagak ada orang apa namanya handphone akhlaknya bagus banget, ada kan? Ada gak lo? Kagak dipuji apa? Misalnya fiturnya, modelnya, kan dipuji tuh. Kalau Nabi nggak begitu, ada orang dipuji. Contoh misal, ada orang pintar, dipuji karena kepandaiannya, tapi sayang apa? Misalnya dia pintar, tapi sayang bodoh misalnya. Ada orang dipuji karena cakepnya, misalnya ada perempuan cakep nih, tapi sayang apa? Bodohnya nggak ketolongan, kan berarti dia dipuji, berarti ada satu kelebihannya, satu kekurangan. Nah kalau Nabi Muhammad itu bukan Mahmud lagi, tapi Muhammad, karena semua dalam diri Rasulullah SAW itu nggak ada celahnya. Nabi dipuji karena apa? Karena akhlaknya baik. Nabi dipuji. Juga Nabi dipuji karena apa? Karena orangnya cakep. Nabi dipuji karena pandai juga. Jadi orang mau mencela Rasulullah kagak ada. Karena semua sifat kesempurnaan, sifat keindahan ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi dinamakan Muhammad. Wa fi ma'na misal wa amina ummun nabi sallallahu alaihi wasallam allati samaitu bihi hina waladatu bi syara'il ilhamiyah. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam ismi Muhammad alladzi sammani bihi ahli. Itu Nabi dinamakan Muhammad karena ibunya Sayyidah Aminah itu dapat ilham. Dapat ilham itu didapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ketika melahirkan Rasulullah. Sumya Muhammad gitu. Ada bisikan suruh namain dia Muhammad. Makanya dinamain Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ismi Muhammad, namaku Muhammad, yang menamakan aku adalah ibuku. Gitu. Warawiya Sauban Maula Rasulullah an-namin ala Muhammad bin Nabi utiyat fakila amlat bi sayyidah hadil ummah fa idza qala arfaqila aidu wahidin min syarri kulli hasid gitu. Summa sammihi Muhammadan. Diriwayatkan dari Sauban ini adalah budaknya Siti Aminah. Beliau meriwayatkan hadis bahwasanya ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi SAW, itu beliau sering mendengar ucapan lewat kemana aja tuh ada ucapan aidhu bil wahid min kulli syarri hasid gitu. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan orang yang hasad, orang yang dengki. Dan namakan dia Muhammad gitu. Itu selalu ada doa begitu dan ada suruh namakan Muhammad. Falamma wada'tu sammaitu Muhammadan. Nah, tatkala beliau melahirkan maka dinamakan Muhammad. Sayyidul Arab wal Ajam, pimpinan orang Arab dan orang Ajam. Al-Arab bitpada dham ismu jinsin kadzal ajam wal marad min al-ajam ghairal Arab. Kainan man kana wa dalil ala annahu sayyiduha. Qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi Adam wala fakhrli. Itu Al-Arab keturunan bangsa Arab. Nah, Al-Ajam selain bangsa Arab. Dan Nabi itu pemimpin keduanya.
Mau bangsa Arab, mau di luar orang Arab, Nabi itu pemimpinnya. Makanya Nabi bilang ana sayyidu waladi Adam. Saya ini adalah pemimpin seluruh anak keturunan Nabi Adam. Bahkan Nabi Adamnya sendiri itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Wala fakhr. Nabi ngomong begitu karena bukan banggain diri, enggak. Makanya Nabi disebut Sayyidul Arab wal Ajam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya. Di anukat akhasul ashraf digal ali halik gila ali fir'aun. Kita suruh bi suratil ashraf. Makanya disebut wa alihi, pakai keluarganya, nisbahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau al bisa juga ali fir'aun, anak keturunan keluarganya Fir'aun, kan jelek tuh. Enggak pakai hak domirnya. Gitu. Kalau pakai alihi udah pasti keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu anak keturunan Sayyidina Ali, begitu juga Sayyidina Abbas, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Aqil, Haris ibn Abdul Muttalib. Min jihadis sabab, ada juga dari sebab as-sabab, keluarganya Nabi. Sebabnya apa? Kullu mu'min taqiyyin. Setiap orang yang mukmin nih, kita nih, kalau kita beriman sama Allah, kita bertakwa kepada Allah, kita nanti di hari kiamat terhitung keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang bin nasab itu anak keturunannya Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anak keturunannya itu keluarganya Rasulullah. Kalau min jihadil sabab, dengan sebabnya, kalau kita bertakwa kepada Allah, nanti di hari kiamat kita diaku sebagai anaknya Rasulullah SAW, keluarganya Rasulullah. Itu. Al-ikhtilaf wa zahir annahu arada jihadil abin. Qala Allah Ta'ala fi waladin Nuh alaihi salam. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bilang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ini anak Nabi Nuh nih, karena dia membangkang memperintahnya Allah, innahu laisa min ahlik. Kata Allah, Nuh, itu bukan anak lu tuh. Anapan? Dia nggak beramal gairu soleh, nggak beramal amalan yang baik. Makanya dia nggak dimasuk hitung daripada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, kemudian sahabatnya, kullu man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarafi ruyati jamali. Nah, disebut keluarganya Nabi adalah sahabatnya Nabi adalah orang yang berjumpa sama Nabi kemudian meninggal dalam iman. Dia mau ketemu Nabi satu kali seumur hidupnya, itu termasuk daripada sahabat Nabi. Ada orang yang ketemu Nabi bolak-balik, Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun dia ketemu Nabi bolak-balik, tapi dia nggak beriman sama Nabi Muhammad, dia nggak masuk sahabat Nabi. Ada sahabat dia beriman, tapi apa? Tapi ketika Nabi meninggal, atau enggak ketika ada satu perkara ujian, dia berpaling dari Rasulullah. Itu bukan sahabat. Kayak peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi ceritain Isra Mi'raj, banyak tuh yang membangkang, akhirnya meninggal dia. Lain. Itu enggak termasuk sahabat Nabi. Walaupun awalnya dia beriman. Orang yang dekat sama Nabi bisa balik tuh, baik-baik tuh. Jadi hubungan itu tergantung dengan keimanan. Nah, wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tulab bil ilm fi zamanina yajiduna. Nah, beliau mengatakan, setelah itu tatkala aku melihat banyak nih orang nuntut ilmu. Orang untuk ilmu di zaman beliau itu banyak, dan dia sungguh-sungguh gitu. Dia sungguh-sungguh belajar, dia benar-benar nuntut ilmunya. Wala yasiluna ila min manafi wa samrati. Tapi banyak yang dia belajar, misalnya di pesantren, dia belajar sungguh-sungguh, atau dia belajar ngaji di mana-mana gitu, sungguh-sungguh, tapi nggak ada manfaat ilmunya. Nggak ada manfaat dari ilmunya, nggak ada buah yang dipelajarin. Wahyal amal bihi wan nasr.
Nah, ilmu itu bisa disebut dia manfaat mana? Kalau ilmu itu diamalin. Dia tahu masalah sholat, dia ngerjain sholat. Dia tahu bakti sama orang tua, dia bakti kepada orang. Pokoknya amalan-amalan baik yang tahu diamalin. Setelah diamalin, wan nasr, disebarin. Nah, itu baru namanya ilmunya manfaat. Banyak orang menuntut ilmu, dia sungguh-sungguh tapi dia nggak ngamalin ilmunya dan dia nggak nyebarin ilmunya. Yahrumuna, tuh. Mereka nggak lama anam akhtau tariqah taraku syara'ita. Kata beliau itu, kenapa bisa begitu? Mereka itu nggak bisa dapat manfaat dari ilmunya, dari buahnya ilmu, karena mereka jalannya salah, caranya ngaji ada caranya juga. Coba dah, lu main game kan, lu kalau mau main game aja apa? Lu cari dulu download tata cara main game ini, kan begitu. Kalau misal lu lihat tutornya dulu bagaimana kan gitu. Tutornya nih, bagaimana main game ini nih. Kalau nggak tahu caranya, lu nggak bakal menang. Nah, nuntut ilmu tuh begitu, ada tutornya, ada caranya. Kenapa mereka nggak berhasil? Padahal mereka sungguh-sungguh. Karena caranya salah. Wataraku syara'ita, dan ninggalin syarat-syarat nuntut ilmu. Wa kullu man akha tariq dhalla. Setiap orang yang salah jalan kesesat. Lu salah jalan nggak bakal ketemu. Orang disuruh ke mana? Lebak Bulus ke Pondok Labu kan nggak bakal ketemu tuh. Beli apa Zat? Martabak mana? Martabak Nusala, martabak Orient. Lu beli di Lebak Bulus, lu cari di Pondok Labu setengah itu nggak bakal ketemu tuh. Karena suruh belinya di. Jadi orang yang salah jalan itu pasti sesat. Wala yanalul maksud qalla au ajal, dan ini nggak bakal dapat tujuannya, baik dalam waktu dekat, ambil lagi waktu lama, nggak bisa ketemu. Tuh. Makanya mesti ada tata caranya. Aradtu ahbabtu anna ubayyana lakum ay li talib. Nah, makanya aku kepengen, kata beliau itu, saya zaman janji itu, beliau mengatakan apa? Kepengen dan aku keingin gitu, menjelaskan kepada mereka para penuntut ilmu tariqut ta'allum, caranya belajar yang benar bagaimana. Ma ala ma ra'ait fil kutub, apa yang telah aku lihat di kitab-kitab, wasami'tu man asatizati ulil ilm wal hikmah wal hikam, yang mana saya belajar di kitab-kitab, terus juga dengar dari guru-guru tuh, yang guru-guru yang punya ilmu dan hikmah. Raja'an ad-du'a li minar ragibin, beliau hanya berharap mudah-mudahan orang yang baca kitab ini doain saya. Ini tawadunya beliau tuh, padahal orang alim tuh. Mudah-mudahan didoain tuh, kalau baca kitab ini. Mukhlasina bil fawd wal ikhlas fi yaumiddin, dan mudah-mudahan menjadi amal yang ikhlas, yang berhasil di hari kiamat. Ba'da istakhartu lillahi ta'ala fi, setelah saya istikharah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa samaituhu ta'limul muta'allim, dan dinamakan kitab ini namanya ta'lim muta'allim, belajar mengajar. Tariqatul ta'allum, jalan menuntut ilmu. Wa ja'altu fusulan, dan menjadikan ini ada beberapa pasal. Minha fi mahiyatul ilm fiqhi wa fadli, itu ada tentang apa tuh ilmu, kadarnya bagaimana tuh, tentang penuntut ilmu, tarbiyah ilmu bagaimana. Nah, itu nanti dibahas lanjutnya. Faslun mahiyatul ilm ay fi hakikatul ilm wal fiqhi wa fadli. Nah, pasal yang pertama itu apa itu ilmu dan ilmu fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, "Fadlul ilm faridatun, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Ai, menuntut ilmu hukumnya fardu bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Fardu itu kayak sholat. Nggak bisa lu ngaji lu wakilin, gua ngaji diwakilin ini melu, kagak ada tuh begitu. Ada gak orang sholat diwakilin? Sholat wakilin ini melu, udah gue capek, nggak bisa. Sama nuntut ilmu tuh nggak bisa diwakilin. Lu wakilin aja dah melu, kagak. Setiap orang mukmin wajib, orang Islam dia wajib menuntut. I'lam bi'annahu la yaftaridu ala kulli muslim muslimat talaba kullu ilmin. Tapi apa? Ketahuilah bahwasanya orang Islam itu nggak wajib belajar semua ilmu, nggak perlu belajar semua ilmu. Agak bal yaftaridu alaihi talabul ilmil hal kama yuqal. Akan tetapi yang difardukan atasnya dia belajar ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang dia perlu waktu itu. Contoh orang dia mau sholat, dia mesti belajar tuh ilmu sholat. Sebelum dia sholat, dia wajib ngapain? Wudhu. Belajar dulu dia ilmu tentang wudhu. Nah kalau wudhu dia perlu tohara, bersuci. Dia belajar dulu bersuci. Bersuci perlu apaan? Air. Dia belajar dulu ilmu tentang air. Kayak orang sholat. Sholat mesti apa? Mesti baca surat Fatihah. Belajar dulu di surat Fatihah. Nah, kalau orang mau jual beli, misalnya dia mau berdagang, dia wajib belajar tentang ilmu jual beli. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini kagak, ini yang riba, itu dia mesti belajar. Orang mau nikah, dia belajar tentang ilmu pernikahan. Oh ini jadinya talak, oh ini yang haknya istri, ini hak suami, itu semuanya ada. Orang mau pergi haji, belajar di ilmu tentang haji. Jadi kalau lu mau pergi haji, nggak wajib lu belajar ilmu haji, ya boleh-boleh aja. Atau nggak lu belajar ilmu zakat, nggak wajib, lu belum wajib zakat. Kecuali lu orang kaya, duit banyak, wajib ngeluarin zakat, maka dia wajib belajar tentang ilmu zakat. Tuh. Yang diwajibin tuh ilmu hal. Kita mau ngapain? Ibadah, wajib belajar tentang ilmu ibadah. Apalagi menjaga diri, misalnya akhlak, itu belajar dia tentang ilmu adab. Tuh. Wa abdulul amal hifdzul hal, dan paling utamanya amal itu menjaga hal, keadaan kita nih. Yaftaridu ala muslim talabul ilmin ma yaqa fi hali ay fi kulli hal kana tuh. Fa inna la budda lahu minas shalat tuh. Kayak orang dia mau sholat, dia wajib tuh tentang sholat apaan, kadarnya, sholat mana yang wajib, rukunnya, yang batalin sholat apa gitu. Tuh. Jadi itu maksudnya tuh begitu. Jadi nggak semuanya kita, apalagi yang ilmu-ilmu yang kagak inian loh, ilmu perdebatan kagak boleh, ngapain mau jadi ilmu depan? Apalagi. Jadi sekedar yang diwajibin sama Allah tuh apa gitu. Nggak semua ituan. Ya anna ma tawassul bihi ila iqamatil fard yakunu fardhan. Karena sesungguhnya menjadi perantara menjalankan satu hukum yang wajib, maka hukumnya wajib juga. Orang mau misalnya nih, kayak tadi tuh dia mau belajar sholat, sholat kan wajib. Nah, tapi perantara mau sholat apa? Bersuci. Maka dia belajar ilmu bersuci itu wajib. Jadi itu perantara itu dia. Nah orang bersuci, perantaranya apa? Air, tayamum, debu. Nah, berarti ilmu mempelajari tentang ilmu air. Ada apa namanya, air sedikit, banyak, dua pula bagaimana ukurannya. Air yang suci mensucikan, air yang suci nggak mensucikan itu, maka hukumnya wajib. Karena itu menjadi perantara.
Kadzalika fis shaum wa zakat wa in kana lahu mal. Begitu juga puasa kayak sekarang wajib tuh belajar tentang puasa. Yang batalin apaan tuh puasa? Mulai puasa kapan tuh? Beresnya kapan gitu. Jangan puasa udah sih cuma minum doang dikit ya gitu. Batal nyobain tuh satu tenggak loh. Begitu tuh, jadi apa yang diwajibin. Wa ayyada hadzal ma'na bi qauli qila li Muhammad bin Hazm ala tasnab kitaban bizuhd ala tasdid kalimat taksis paman ada kalal madau bilam. Hampir disebutkan Al-Imam Muhammad bin Hasan itu beliau ditanya, wahai Imam, coba engkau ngarang kitab tentang zuhud. Maka beliau bilang apaan? Udah, aku mengarang kitab fil buyu, jual beli. Orang bagaimana mau dia zuhud kalau dia nggak punya duit? Kalau dia mau zuhud artinya dia menjaga dari yang haram. Jual beli kalau kagak tahu yang halal haram ya dosa. Makanya ya kalau mau zuhud ya tadi itu. Jadi itu begitu. Wa kadzalika yajibu fi sa'iril muamalat. Begitu juga wajib kita belajar tentang seluruh muamalat. Muamalat itu hubungan sesama manusia, jual beli. Ada lagi apa namanya gade itu ada ilmunya, ntar semuanya dibikin. Pernikahan, waris semuanya ada. Ada lagi ntar masalah janiat itu kayak apa namanya hukuman gitu. Kalau orang membunuh bagaimana caranya, hukumannya apa gitu. Itu semuanya. Ai astanani yalqulu man istaghala bi syai'in minha. Makanya setiap sesuatu orang yang disebutkan darinya maka diwajib mempelajari itu. Supaya apa? Yaqtadi alaihi tahris minal haram fi, supaya dia enggak terjerumus kepada yang haram. Kalau dia enggak belajar ilmu jual beli, ntar dia tak tahu dia praktek riba, dia kagak tahu. Karena dia enggak tahu ilmunya. Kalau mau selamat bagaimana? Dia belajar ilmunya, tahu. Oh ini yang haram, oh ini yang nggak boleh. Nah, wa kadzalika yaqtaridu alaihi ilmu ahwal al-qalb min at-tawakkal wal inaba wal khasyah wal ridha fa innahu waqa'a fi jamil ahwal. Nah, begitu juga dia wajib tuh tahu tentang ilmu apa? Urusan hati, dia mesti belajar tuh. Kayak sabar, ridho, khasyah, takut sama Allah, dia mesti belajar tuh. Tawakal, taubat tuh. Karena itu terjadi sama kita setiap waktu. Dari mana kita tahu sabar? Ya itu kan ada ilmunya nih, sabar kayak begini, ridho nih kayak begini tuh. Rendah hati ini begini gitu. Rendah hati boleh, rendah diri nggak boleh gitu. Rendah hati tuh, hati gitu kita itu wajib tuh kita pelajarin juga tuh ilmu tentang hati. Jadi kagak nggak petantang penteng, kagak sombong. Wasyaraful ilm ma la yakhfa ala hadin. Dan kemuliaan ilmu itu, yang namanya kemuliaan ilmu itu pas semua orang tuh udah layak fa'alehi, nggak tersembunyi. Artinya orang semua tahu. Mana sih orang yang mau dibilang bego coba? Nanti kalau mau manggil bego, walaupun kita bego, coba dipanggil bego apa enggak? Nah itu berarti menunjukin bahwa ilmu itu mulia. Ada orang tolol dipanggil berilmu, orang alim, wah kiai nih, girang nggak dia? Girang. Girang padahal ilmu
Bodoh. Kiai nih, Ustadz gitu. Padahal bodoh, kira nggak dia? Kira nggak dipanggil Ustadz marah. Padahal ilmunya kan? Kagak. Makanya ya, ilmu itu semua orang udah bukan hal yang lumrah. Semua orang tuh kepengen dinisbahkan kepada orang yang berilmu. Waqtasun bil insaniya, terutama kepada manusia. Di anna jamil hisol, karena ilmu itu khusus buat manusia. Orang berilmu itu kagak ada disebut binatang yang berilmu, kan? Ada binatang berilmu, ada nggak? Nggak ada. Binatang biar pinter banget dikata bego juga, coba. Anjing kan anjing pinter, cuma dibegoin orang nggak? Loki kan gitu, Loki. Dibodohin juga sama orang, ya kan? Dibodohin juga, dia dapat konten, dia dapat duit. Lokinya kan? Kasih ayam doang satu. Makanya yang namanya ilmu itu disandari sama manusia, nggak apa binatang. Li anna jamil hisal siwal ilm yashtariku fihal insan wa sairul hayawan. Karena segala macam sifat selain dari ilmu itu manusia binatang sama tuh. Contoh misalnya saja pemberani, binatang ada yang berani, manusia juga al-quwa, kuat. Manusia kuat, binatang juga kuat. Bisa disandarin. Ada lagi apa? Jut, tangkas. Binatang cerdik gitu, manusia juga bisa cerdik. Siapa yang cerdik tuh? Kancil. Kancil kan cerdik gitu. Manusia yang cerdik gak? Ada manusia yang cerdik gitu. Apalagi asyafaqah, kasih sayang. Manusia kasih sayang, binatang juga kasih sayang. Malah kadang sekarang lebih kasih sayang binatang dibanding manusia. Wa ghairiha siwal ilm. Lain-lain semuanya sifat-sifat itu bisa disandari nama manusia, bisa sama binatang, kecuali ilmu. Ilmu itu disandarin kepada manusia. Tuh. Wa bihi ay bil ilmi muta'allaq bi qouli adharallahu ta'ala fadlu Adam alaihi salatu wassalam alal malaika. Nah, dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam di atas malaikat. Nah, malaikat itu Nabi Adam itu lebih mulia dibanding dengan malaikat dengan sebab apa? Ibadah. Jauh hebatan malaikat kalau buat soal ibadah. Malaikat kagak pakai makan, nggak pakai minum, nggak pakai tidur tuh, Pak. Tapi kalau manusia kan makan, minum, tidur. Tapi yang nggak dimiliki nama malaikat adalah al-ilm. Kalah Nabi Allah Adam. Tuh. Bi'tidar jami' malak bi'tibar asluhu tuh. Ila anna ajsamun latifah qadira ala tasyakkul bi ashkalil mukhtalifah. Ini Nabi ini para malaikat. Ini jisimnya, jisim itu apa sih ya? Kalau bahasa gitu tuh, dia itu bentuknya gitu ya. Kalau kita kan dari tanah gitu, kita unsur kita tuh ada tanah, ada air, ada apa? Ada api. Itu manusia tiga tuh. Bukan apa tuh, bukan yang otak begitu, patah bukan. Manusia itu unsurnya tiga. Ada tanahnya, contoh tanah apa? Coba aja lu. Kalau bangun tidur ada belek, apa namanya? Lu apa namanya? Daki itu. Air ada apa? Air mata, keringat itu kan air. Api apa? Ya panasan, api itu. Ya kan? Wah. Manusia. Nah, kalau misalnya malaikat, dia jisimnya tuh latifah, lembut tuh. Dia bisa karena dia jisim dari cahaya, dia bisa, makanya dia cepat gitu malaikat, dan dia bisa berubah bentuk malaikat. Nggak kayak gitu, kalau cahaya kan di mana tempat dia bisa berubah. Kalau orang lu coba dah masukin ke gentong kan dia bisa kayak gentong. Nah.
Gitu. Walaupun malaikat itu dia punya lebih kekuatan, kehebatan tuh, tapi apa? Tapi dia kalah dengan manusia tuh. Bahkan malaikat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka, ini sifatnya malaikat, yusabbihuna laila wan nahar. Mereka nih malaikat senantiasa bertasbih pada Allah, malam siang kagak berhenti itu tasbih dia. Allah subhanallah subhanallah subhanallah, ngajak capek tuh. Makan kagak, tidur kagak, ngantuk kagak. Wa huwal aliyun al muqarrabun, maka mereka disebutkan makhluk Allah yang tinggi itu, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Itu malaikat. Baik, idzal fadla Adam ma'al malaika badkur fi tafsir qaul ta'ala. Itu keutamaan malaikat. Itu keutamaan Nabi manusia dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama. Jadi nama-nama dikasih tahu nih, malaikat kagak tahu. Malaikat kan tugasnya di tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kerjaan rukuk aja tuh malaikat. Dia kagak, dia sujud aja gitu. Nah, mereka itu nggak dikasih pengetahuan sama Allah. Nah, beda sama Nabi Allah Adam, manusia. Wa 'allamal Adam asma' kullaha. Allah ajarin Nabi Adam nama-nama. Nah, dengan sebab itu amarahullah bisujudlah. Allah perintahkan nih para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud ini al-khudu, nunduk. Disebutkan tuh, letakin jidat di bawah tanah, itu namanya sujud. Nah, fakila amara bisujud lahu alaihi salatu wasallam ala wajhi tahiyyah wa takrim. Tapi tujuannya bukan nyembah Nabi Adam, ngormatin. Kalau manusia sujud ke manusia nggak boleh, tapi menghormatin itu sujud. Malaikat itu disuruh menghormati Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Makanya disebut fasajadul malaika kullu, malaikat semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Dia gerutu. Wah, iblis tuh gerutu sifatnya. Gerutu tahu gerutu? Kalau gerutu lo jadi anak buahnya iblis tuh. Gerutu tahu gerutu gak tahu gak? Wah, anak khairum min gitu. Protes. Makanya yang makan protes tuh. Itu Nabi iblis gitu tuh. Ana khairum min, aku lebih bagus dari dia. Olak tani minar, wa khalaqtahu min tin katanya. Alasan dia nggak mau sujud Nabi Adam apaan? Gue diciptain dari api, jadi dari tanah. Ngapain gue sujud sama dia? Gue lebih tua, duluan gue. Gitu. Gak mau dia. Tuh. Alaysa awwala man shalla li qiblatikum wa 'arafa an-nas bil Qur'an was sunan. Tauhid kama qila aqimus shalah duluki syams. Ay sujudillah. Waktu ada man salam ni qaul ta'ala wa inna man syarafal ilm illa li kauna silaila taqwa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidi salat wal muradat wal iradat wal kainat
عليهم وتب علينا وتب عليهم
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi rabbil Amin.